Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua di rumah masing-masing dan bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja untuk kelas 11 kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Di sini materi pertama yang akan kita pelajari adalah program linear. Nah, program linear akan diawali dengan SPT-LDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini materi prasyarat bagi nanti kalian jika ingin mempelajari program linear. Dan sebelumnya kita mencoba mengingat-ingat kembali tentang persamaan linear dua variabel. Nah, ini dulu sudah pernah diajarkan. Jadi, persamaan linear dua variabel itu memiliki tak hingga solusi. Bagaimana bisa? Kita ambil contoh saja, misalnya X plus Y sama dengan 3. Tentu saja akan ada banyak sekali solusi yang bisa dibuat. Contoh, misalnya 2,1 itu adalah solusi dari X plus Y sama dengan 3. Kenapa? Karena 1 di sini itu menunjukkan X dan 2 menunjukkan Y. Jadi kalau kita masukkan 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Dan itu adalah kalimat yang benar. Nah, maka 1,2 itu disebut sebagai solusi. Dan ada banyak lagi tentunya selain 1,2, misalnya 3,0. Kalau kalian masukkan ke sini otomatis hasilnya sama dengan 3 benar. Min 5,8. Kalau kalian masukkan juga hasilnya pasti benar. Dan masih ada banyak lagi sampai tak hingga jumlahnya. Nah, di sini selain solusi ada juga yang bukan solusi. Contoh yang bukan solusi adalah min 5,4. Min 5,4 itu bukanlah solusi. Kenapa? Karena kalau kita masukkan min 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 tersebut jelas bukanlah solusi. Sehingga solusi yang ada pada persamaan linear dua variabel, dia membentuk sebuah garis lurus. Nah, ini. Jadi kalau kita gambarkan, semua solusi pasti ada pada garis ini. Jadi berapapun nilainya, misalnya di sini 0,3, terus di sini 3,0 dan semua titik-titik lainnya yang ada di garis ini, itu pasti kalau dimasukkan adalah solusi untuk X plus Y sama dengan 3. Nah, tetapi di sini yang akan kita bahas bukanlah persamaan, melainkan pertidaksamaan. Nah, jadi kita mengenal dulu kalau ada pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana kita menentukan solusinya? Pada dasarnya, solusi untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu sama saja dengan persamaan linear dua variabel. Tetapi nanti ada beberapa tambahan. Jadi Bapak memberikan contoh di sini X plus Y kurang dari 3. Nah, solusinya itu pasti nanti juga mencakup X plus Y sama dengan 3, karena di sini ada sama dengannya. Tetapi selain solusi dari X plus Y sama dengan 3, ada solusi-solusi lain. Contoh, kalau tadi di persamaan min 5,4 itu bukanlah solusi. Tetapi saat kita membuatnya pada pertidaksamaan, maka min 5,4 ini akan menjadi solusi. Sebagai contoh kita masukkan saja, berarti min 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah min 1. Dan min 1 kurang atau sama dengan 3. Ini nilai yang benar, kalimat yang benar. Maka nanti selain solusi dari persamaan, ada juga solusi-solusi lainnya. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Saat kita gambarkan, dari gambar yang tadi di atas, ternyata titik-titik yang berada pada bawah gambar garis tersebut itu adalah solusi bagi pertidaksamaan X plus Y kurang atau sama dengan 3. Tapi nanti kalau titik-titik yang berada di atas garis ini, itu nanti pasti bukanlah solusi. Jadi nanti untuk pertidaksamaan linear dua variabel, kita tidak menuliskan solusi satu persatu layaknya sistem persamaan linear dua variabel, tetapi nanti kita harus menggambar. Jadi nanti kita akan menggambar sebagai jawaban dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Begitu intinya. Jadi nanti akan seperti itu. Nah, di sini ada kesepakatan bahwa
Jika di HP atau daerah himpunan penyelesaian itu kita kosongi dan tidak boleh diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya nanti harus yang bersih. Sedangkan nanti untuk daerah yang bukan penyelesaian itu yang kita arsir. Tapi di buku lain ada juga yang di HP-nya yang diarsir. Nah, kalau ada yang seperti itu, nanti kalian buatlah sebuah arsiran mandiri. Jadi nanti ngarsir sendiri. Lalu arsiran yang dipakai adalah yang kalian buat sendiri, bukan yang berasal dari buku. Nanti di bawah ada contohnya. Oke, itu pengenalan dari pertidaksamaan linear dua variabel dan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sebelumnya kalian kan mengenal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita akan membahas yang pertidaksamaannya. Jadi bentuk umumnya biasanya nanti seperti ini: AX plus BY, lalu tanda ini C, DX plus EY, tanda-tanda ini F. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nanti mungkin ada beberapa persamaan lagi di bawah, jadi tidak hanya ada dua, tetapi yang bentuk umum yang paling sederhana itu ada dua. Nah, dan bentuk solusi dari SPTLDV adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh garis, sehingga harus digambar dalam bidang kartesius. Banyaknya pertidaksamaan menunjukkan banyaknya garis. Jadi kalau ini hanya akan ada dua garis. Nanti kalau misalnya ada 3 di bawahnya, berarti ada 3 garis. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah permasalahan di sini. Bagaimanakah mencari solusi dari permasalahan SPTLDV berikut? Nah, di sini soalnya adalah 2x plus 6y kurang atau sama dengan 12 dan x plus 3y lebih besar atau sama dengan 3. Oke, langkah pertama itu kita misalkan dulu. Ya, misalkan bahwa 2x plus 6y sama dengan 12, x plus 3y sama dengan 3. Jadi kita buat jadi persamaan. Nah, lalu langkah pertama kita gambarkan dulu untuk yang 2x plus 6y sama dengan 12. Jadi gambar garis 2x plus 6y sama dengan 12 dengan cara cepat, yaitu bagaimana? Bagikan saja 12 dengan 2. Itu hasilnya kan 6. 12 bagi 2, 6. Nah, maka titik potong terhadap sumbu x-nya pasti 0,6. Lalu pada y itu juga sama. Kalian tinggal bagikan saja 12 bagi 6. Itu hasilnya adalah 2. Sehingga nanti titik potong pada sumbu y-nya adalah 0,2. Nah, lalu lakukan uji titik. Nah, nanti yang selalu jadi patokan adalah titik 0,0. Jadi, lakukan uji titik 0 pada pertidaksamaan. Jika didapatkan hasil benar, maka jangan arsir daerah yang berada di titik 0. Jadi, kalau jawabannya benar, 0 tidak boleh diarsir. Tapi, jika didapat hasil salah, maka arsilah daerah yang ada titik 0,0-nya. Oke, kita akan lakukan uji titik. Jadi syaratnya tadi kita masukkan 0 dan 0. Kalau hasilnya benar, maka 0 jangan diarsir. Tapi kalau hasilnya salah, maka 0 harus diarsir. Oke, kita masukkan 2 kali 0 tambah 6 kali 0 kurang atau sama dengan 12. Jadi soal awal ini ya, yang ini. Yang ini. Yang atas sendiri. Selanjutnya 2 kali 0 itu 0, 6 kali 0 juga 0, sehingga 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 0 kurang atau sama dengan 12. Ini kalimat benar, begitu ya. Maka titik 0,0 jangan diarsir. Nah, selanjutnya ulangi langkah 1, 2, 3 pada pertidaksamaan ini. Lalu nanti akan ketemu hasilnya. Oke, kita langsung praktekkan saja bagaimana cara menggambarnya. Di sini ada catatan, kalau ada sama dengannya berarti garisnya lurus. Kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya garis putus-putus seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, di sini soalnya sudah Bapak kopikan ke bawah. 2x plus 6y kurang atau sama dengan 12. Terus x plus 3y lebih besar dari 3. Seperti itu. Oke, pertama untuk yang ini dulu. Oke, kita mulai.
Pertama kita bagikan dulu 12 dengan 2. Nah, berarti 12 bagi 2 itu 6. Maka pada sumbu X kita cari titik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita kasih titik dulu. Ya. Lalu setelah itu kita bagikan 12 dengan 6. Nah, 12 bagi 6 itu 2. Berarti nanti pada sumbu Y kita cari titik 2. 1, 2 di sini. Ya. Setelah itu kita tarik garis yang melalui 2 titik tersebut. Oke. Nah, lalu kita lakukan uji seperti tadi, yaitu masukkan angka 0 dan 0 ke sini. Jadi 0 ditambah 0 itu adalah 0. Karena ini perkalian dengan 0 berarti pasti hasilnya 0 semua. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 12. Itu kalimat yang benar. Maka titik 0 itu tidak boleh diarsir. Maka arsirannya nanti harus ada di atas garis. Di sini kalian arsir. Buat arsiran serapih mungkin, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk yang pertama ini berarti kita sudah selesai. Gambarnya seperti itu. Jadi 0 jangan diarsir kalau hasilnya benar. Tadi 0 ditambah 0 itu 0. 0 kurang dari 12 itu benar. Berarti nanti 0 jangan diarsir, arsir bagian atasnya. Lalu baru kita lanjutkan ke yang kedua ini. Nah, pertama kita kasih titik dulu. 3 dibagi 1 itu 3. Berarti kita cari titik 3-nya. 1, 2, 3 di sini. Pada titik X. Oke. Lalu kita bagikan 3 dengan 3 itu berarti 1, begitu ya. Berarti 1 dari mana? Di sini. Oke. Lalu setelah itu sama seperti tadi, kita tarik garis set ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan 0 dan 0 untuk X dan Y. Jadi 0 kali 1 di sini 0, 3 kali 0 juga hasilnya adalah 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 3. Itu adalah jawaban yang salah. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar dari 3 itu jawaban salah. Maka titik 0 itu harus diarsir. Nah, titik 0 itu ada di mana? Di sini. Nah, berarti kita arsir bagian bawah garis. Oke. Nah, jawabannya atau DHP adalah daerah yang bersih sesuai dengan aturan yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi di mana DHP-nya? Ini di tengah sini. Sini kita tulis D H P. Oke. Jadi itulah jawaban dari permasalahan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ini. Jadi ada di sini di HP-nya. Oke, seperti itu. Nah, silakan nanti kalian bisa isikan di sini ya. Cara menggambar seperti yang tadi sudah Bapak ajarkan di atas. Ingat, kalau nanti ada sama dengan berarti nanti garisnya lurus. Kalau tidak ada tanda sama dengan berarti garisnya putus-putus. Karena ini ada 2 pertidaksamaan, berarti nanti ada 2 garis. Nanti kalau ada 3 ya berarti 3 garis. Untuk latihan, silahkan kalian coba latihan 1.1. Nah, ini coba untuk nomor 1 kerjakan. Terus nomor 3
4. Ya, itu aja dulu. Nomor 1, 3, dan 4. Silahkan kalian kerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya adalah nomor 1, 3, dan nomor 4. Silahkan nanti dicoba. Kalau ada yang bingung bisa kita diskusikan di grup Telegram kita. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.